misalnya junub, maka beliau mengatakan fakhud al-ina'a, maka ambillah wadah. Kalau orang dulu kan kalau mau mandi itu biasanya nyiapin ember dulu, kemudian dibawa ember tersebut ke tempat mandi. Kalau zaman sekarang udah enak, ada kolamnya masing-masing, ataupun ada keran, ada showernya segala macam. Ya, masuklah ke kamar mandi untuk mandi besar. Hal yang pertama dilaksanakan jelas ketika masuk kamar mandi, jangan lupakan adab-adabnya. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika itu usahakan buang air kecil dulu agar sisa-sisa sperma yang masih ada di batang kemaluan itu keluar semuanya. Ketika sudah buang air kecil, bukalah baju dengan membaca di dalam hati Bismillahilladzi la ilaha illahu yadzal jalal. Ulangi lagi pas buka baju biar setan gak melihat kita pas mandi. Ya, itu membacaannya adalah Bismillahilladzi la ilaha illahu yadzal jalal. Bismillahilladzi la ilaha illahu yadzal jalal. Bismillahilladzi la ilaha illahu yadzal. Cukup dibaca sekali, nggak usah 100. Banyak kan? Ya, buka baju biar setannya nggak melihat kita, agar ketika di kamar mandi nggak terpikirkan oleh kita pikiran-pikiran yang negatif. Kalau pengen buang air besar dulu, nggak jadi masalah. Nggak usah sambil main HP, apalagi main Mobile Legend. Ngapain? Ada kan yang begitu? Pas ditelepon, tak dulu nih gue lagi boker. Sempet-sempetnya main ML di kamar mandi. Pokoknya di kamar mandi itu semakin minim fasilitas semakin cepat. Ya, kalau di kamar mandi cuma ada WC-nya doang, nggak ada apa-apa, ya paling lama itu setengah jam. Ya, hitunglah 20 menit ataupun 15 menit. Kalau bawa HP, jadi 40 menit tuh. Kalau misalnya ada colokannya di kamar mandi, itu bisa 1 jam. Kalau ada wifi-nya, itu bisa setengah hari. Ada wifi-nya, buang air sambil bawa kopi sekalian, kongkow di dalam kamar mandi. Ya Allah, padahal mahalus syaitan, tempatnya setan, mahalul qadar, tempatnya kotor. Jadi sekali lagi usahakan dalam kamar mandi nggak usah lama-lama. Apalagi yang berjaga-berjaga dalam kamar mandi jangan lama-lama udah. Apalagi bawa HP udah. Banyak yang pada akhirnya menyesal. Tapi penyesalan yang sering diulang. Allah. Masuk kamar mandi, buka baju dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah ya jalal. Baru mulai cara yang pertama menurut beliau, wa ghsil yadaika awalan salasan. Basuh tangan kamu, kedua tangan kamu, yaitu dengan 3 kali. Basuh dulu tangannya 3 kali. Sudah basuh, kemudian setelah membasuh kedua tangan, wa azil ma'ala badanika min qadarin, dan hilangkanlah sesuatu yang ada di badan kamu dari kotoran. Artinya badan-badan kita nih yang masih ada kotorannya, upilnya buang dulu, kotoran kupingnya buang dulu, ada tanahnya di paha kita buang dulu, semuanya. Apalagi ada najisnya. Kalau najisnya ainiyah wajib dihilangkan dulu. Kalau najisnya hukmiyah itu khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau kata Imam Rafi'i, kalau Imam Nawawi cukup 1 basuhan itu sekalian mengangkat hadasnya. Tapi kalau kata Imam Rafi'i, yang pertama untuk menghilangkan najisnya. Ya. Jadi kalau misalnya hukmiyah khilaf, tapi kalau ada najis ainiyahnya kelihatan bentuknya, maka wajib dihilangkan dulu yang ada di badan. Ya. Ketika buang air kecil, cebok dulu, buang air besar, cebok dulu, segala macam, bersihin semuanya. Pokoknya hilangkan hilangkan kotoran-kotoran yang ada di seluruh badan. Biar apa? Biar nanti ketika air mengenai badan semuanya langsung kena. Pada tipek, hilangin dulu tipeknya, takut menghalangi masuknya air ke kulit. Tipek, apalagi itu yang menghalangi cat gitu ya. Catnya biasanya cat itu tuh, cat kayu. Kalau cat tembok kadang masih ada yang bisa merembes.
Jadi kalau ada cat tembok bersihin dulu, takut-takut misalnya itu nggak dibersihkan, otomatis yang di bawah cat itu tidak terkena air, maka itu masih junub, di bawah sholat otomatis tidak sah karena masih memiliki junub ataupun hadas besar. Jadi buang dulu, hilangkan dulu kotoran-kotoran ataupun perkara-perkara yang menghalangi masuknya air ke kulit. Kemudian setelah dihilangkan, jadi tadi ya pertama cuci tangan dulu, kemudian hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Habis itu wudhu dulu. Ya, dianjurkan bahkan disunahkan kita melaksanakan wudhu sebelum mandi besar. Wudhu sebagaimana keterangan yang dijelaskan sebelumnya, itu pertama jelas membasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur, kemudian hidung, kemudian wajah, tangan, kepala, kuping dan kaki besertaan bacaan doa-doanya itu wudhu dulu. Dan wajah bagaimana niatnya? Sama, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian setelah wudhu sempurna, habis itu adalah wa akhir ghusla qadamaika, dan akhirkanlah basuhan kedua telapak kaki kamu. Jadi kaki ini belakangan usahain biar nanti airnya nggak kebuang. Jadi semuanya setelah membersihkan badan dengan membersihkan kotoran badan, kemudian wudhu. Setelah wudhu, habis itu baru akhirnya telapak kaki. Ya, udah dibersihkan. Kalau misalnya telapak kaki dulu, pasti akhirnya kebuang. Padahal dianjurkan ketika mandi jangan sampai menggunakan air terlalu banyak, mubadzir. Faidah faraqta minal wudu, kalau misalnya kamu selesai dari wudu, baru kita mulai mandi. Fasubbal ma'a ala ra'sika salasan, alirkanlah air ke atas kepala kamu 3 kali. Dan kamu itu niat ketika air itu terkena pertama kali ke badan. Jadi niatnya kapan? Bukan pas ngangkat gayung, bukan. Ngangkat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari, nggak sah. Jadi angkat dulu, pas air terkena badan pertama kali, langsung niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi jangan niat sebelum air terkena badan. Kalau misalnya dia udah niat duluan kemudian baru basuh badannya, maka otomatis niatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia masih memiliki hadas besar. Ya, jadi sekali lagi kapan niat mandi? Yaitu ketika air pertama kali terkena badan. Setelah itu jadi 3 kali nih. 1, 2, 3. Itu kepala 3 kali. Setelah itu summa ala shikika al aiman, kemudian sisi kanan kamu 3 kali. 1, 2, 3 nih depan kanan. Habis itu yang kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu bagian belakang yang kanan 3 kali. 1, 2, 3. Bagian kiri 3 kali. 1, 2, 3. Jangan pakai sabun dulu, tapi gosok-gosok dulu badannya ya, biar merata semuanya tuh ya, semuanya. Jangan pakai sabun, jangan pakai sampo dulu. Terus ratain ya badan tangan kita dengan sambil memijit-mijit badan seluruhnya dari kepala sampai kaki. Biar apa fungsinya? Biar seluruh air rata, seluruh badan rata terkena oleh air. Kemudian setelah setelah dipijit ya enggak, digosok-gosok badannya dengan tangannya. Wa khalil sya'ra ra'sika, dan selak-selaklah rambut kepala kamu. Jangan pakai sampo dulu, biarin dah. Selak-selak aja biar rata airnya. Waliyatika, jenggotnya. Ya, mau jenggotnya tebal, mau jenggotnya itu tipis, semuanya wajib bagian bawah jenggot ataupun kulitnya yang menjadi tempat tumbuhnya jenggot itu semuanya terkena air, karena mandi dengan wudu beda. Kalau wudu ketika jenggotnya tebal itu seperti orang Arab yang sekiranya kalau lagi ngobrol itu selak-selak jenggotnya, bulu jenggotnya nggak kelihatan kulitnya, itu namanya tebal. Kalau kita kan masih kelihatan ya, ini masih tipis nih, gitu loh.
Ya, kalau misalnya wudhu yang tipis wajib disampaikan, tapi kalau yang tebal cukup zahirnya saja. Tapi kalau mandi mau tebal kayak mau tipis kayak tetap wajib memasukkan air ke dalam bawah anggota jenggotnya. Semuanya tuh ya, sampaikan jenggotnya, rambutnya. Habis itu wa ausilil ma'a ila ma'ati fil badani, dan sampaikanlah air ke lipetan-lipetan badan. Nah, biasanya ini orang-orang gemuk. Ya tuh yang banyak lipetannya. Nah, takut-takut gak kena air, ya, lipat-lipetannya tuh. Semuanya. Maaf perempuan, juga bawahnya dia punya payudara. Kan itu takut tidak terkena air. Kalau kecil enak, kalau gede kan begini dulu. Ya, jadi sekali lagi lipetan badan bagi yang gemuk itu usahakan dikenakan air. Habis itu baru dah boleh menggunakan sabun. Jadi jangan menggunakan sabun dulu sebelum sebelum badan rata dengan air. Karena kenapa? Takut ketika badan itu belum rata dengan air, kemudian dia sudah menggunakan sabun, maka otomatis yang mengenai bagian yang tidak terkena air tadi menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya seperti air mustakmal, tidak bisa mengangkat hadas. Jadi harus air mutlak. Kemudian wahdar antamus dzakaroka, dan hati-hatilah engkau menyentuh kemaluan engkau setelah wudu. Gitu ya. Jadi kan tadi wudu dulu tuh, berarti hadas kecil kita terangkat. Nah, ketika lagi mengusap-ngusap itu tadi barusan basuh-basuhan, usahakan tangan jangan sampai menyentuh kepada kemaluan karena menyebabkan batalnya wudu. Kalau misalnya menyentuh, otomatis wudunya batal. Kalau wudunya batal, nanti setelah mandi dia wudu lagi ketika ingin melaksanakan sholat. Hakikatnya ketika seseorang itu mandi besar, ya, hakikatnya ketika seorang mandi besar dan dia niat mandi besar, hadas kecil dan hadas besarnya terangkat. Karena hadas kecil tabe kepada hadas besarnya. Tapi seandainya ketika mandinya tidak menyentuh kemaluan, gambarannya gimana? Kan otomatis kita punya kemaluan, kemudian kita punya dubur, itu kan lipetan. Kita kenakan air, kita sampaikan air. Nah, lebih baiknya dulu kami diajarkan oleh guru kami, sebelum mandi, itu ya, sebelum mandi kita khususkan nih gayung ataupun air untuk kemaluan dan untuk dubur dengan niat nawaitul ghusla an hadainil mahallaini. Ya. Nawaitul ghusla an hadainil mahallaini liraf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk ataupun niat membasuh dua tempat ini, yaitu kemaluan dan dubur, untuk menghilangkan hadas yang besar fardu karena Allah Ta'ala. Kan otomatis kita punya kemaluan dan dubur, itu hadasnya sudah terangkat. Sisanya baru niat untuk kepala. Nawaitul ghusla fil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Seketika itu kalau dia dalam proses mandinya tidak menyentuh kemaluan, maka dia itu otomatis hadas kecilnya sudah terangkat. Kan enak begitu. Nah, paling enak lagi adalah ingimas. Ingimas itu apa? Nyelam. Kita buang air kecil dulu, buang air besar dulu, bersihkan badan-badan yang ada najisnya, nyelam. Pas pala masuk langsung niat nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Itu hadas kecil ketika dia mengangkat ke atas, hadas kecil dan hadas besarnya terangkat. Nah, wudunya itu nggak ada tertibnya. Oh, itu dihukumi tertib secara takdiri, secara pengira-ngiraan. Jadi sekali lagi, ketika seorang niat mandi besar, kemudian dia itu ketika tidak membasuh apapun yang membatalkan wudunya dalam proses mandinya, maka secara otomatis hadas kecilnya terangkat. Kemudian ketika lagi mandi besar, oh ternyata itu mau sholat Jumat, kita sekalian niat mandi Jumat secara sunnah. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari wal nawaitul ghusla min yaumil jum'ah lillahi ta'ala. Dia mandi sekali, hadas besarnya terangkat, kemudian mandi sunnahnya pun dapat. Begitupun sekalian mandi tobat. Nah, misalkan kita kalau setiap mandi jangan mandi biasa, niatin mandi tobat agar setiap cucuran air yang jatuh dari badan kita membawa dosa kita. Setiap mandi pagi sore niatin nawaitul ghusla li taubati lillahi ta'ala, ya Allah aku niat mandi untuk tobat karena Allah Ta'ala. Kan enak tuh ketika
pengen sholat Jumat, ternyata kita pengen mandi junub, pengen mandi sunnah Jumat, dan pengen mandi taubat. Langsung nyatin nawaitul ghusla fil hadasil akbari wa min yaumil jum'ati wa li taubati lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas yang besar, dan niat pada hari Jumat, mandi pada hari Jumat, dan niat untuk taubat karena Allah Ta'ala. Semuanya dapat.